All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. All of my life you've been faithful. All my life you have been so, so good. So good with every breath that I am able. Every breath I'm able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I am. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada saat ini, dan saudara senang sekali dan saya akan membawakan sebuah tema, saudara bisa mengubah dunia mengikuti cara Yesus, yaitu dengan memuridkan, dengan melakukan pemuridan. Mungkin tema ini sudah jarang sekali saudara dengar, tapi saya merasa bahwa ini adalah kunci supaya dunia bisa diubah. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya beragama Kristen, tetapi banyak lagi di antara mereka yang kompromi dengan cara dan gaya hidup Yesus, menjauhi apa yang Yesus sendiri lakukan dan tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Sebelum sampai kepada pemahaman tentang bagaimana orang Kristen melakukan pemuridan sebelumnya, saudara ya, kita harus tahu apa itu murid. Kita harus tahu lebih dulu bahwa orang Kristen adalah murid, bahwa kita sendiri adalah murid. Saya adalah murid Kristus. Kalau kita belajar dari dunia Yunani klasik, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah matetes. Dipakai dalam 3 cara. Yang pertama dalam pengertian umum, matetes berhubungan dengan kata kerja matanain, artinya to learn. Seorang murid adalah seorang pembelajar, seorang yang belajar, saudara. Dan kemudian dalam pengertian secara teknis, matetes itu adalah seorang murid adalah pengikut dari seorang guru besar, mengikuti sebuah pengajaran atau mengikuti seorang pemimpin. Itulah murid. Tapi dalam periode zaman Yesus, yaitu periode Helenistik, matetes berarti seorang pengikut atau penganut dari seorang pemikir besar dan seorang master atau tuan, dan menjadi murid dari seorang filsuf, menjadi murid dari pemimpin agama. Pada zaman Helenistik, saudara, guru agama, filsuf, dan pemimpin politik mereka memiliki pengikut yang setia terhadap tujuan pengajaran dan ideologi atau kepercayaan mereka. Dan kalau kita melihat jauh lebih ke belakang, itu pada zaman orang Yahudi, kata matetes dan talmid berarti orang pengikut dan penganut yang berkomitmen kepada seorang pemimpin yang terkenal, guru, atau sebuah gerakan tertentu. Jadi kita lihat bahwa spektrum pemakaian matetes dapat dilihat dari berbagai sifat, yaitu filosofi, kepada hal yang bersifat teknis, dari tulisan para guru rabbinical scribe,
ke kelompok sektarian Farisi dan kepada gerakan revolusioner Zelot atau gerakan nasionalisme Yahudi. Tetapi dalam Alkitab kita bisa melihat juga contoh pemakaian murid, yaitu murid-murid orang Farisi, murid-murid Yohanes Pembaptis, dan murid-murid Musa. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bahasa asli Perjanjian Lama istilah murid talmid dan limud dan pengajaran yang eksplisit tentang pemuridan dalam perjanjian memang tidak ada, tetapi sifat pelayanan kenabian kalau kita lihat bahwa sangat jelas ada hubungan antara guru dan murid dalam struktur kehidupan sosial di Israel. Yesaya memiliki murid-murid. Nabi memiliki sekolah nabi, dan nabi memiliki murid-murid. Dan juga saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa dalam sekolah pemuridan nabi, nabi dijelaskan sebuah proses penajaman baik perkataan maupun pendengaran dari Tuhan Allah kepada muridnya Tuhan, disciples of Yahweh. Dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing lembaga kenabian ini terlihat di sana dalamnya ada proses pengkomunikasian dari wahyu Tuhan, wahyu Yahweh dalam bentuk nubuatan, dalam bentuk hukum, dalam bentuk hikmat, dan menyarankan adanya hubungan yang intim yang mengindikasikan saling mendukung dalam tugas memproklamasikan firman Allah kepada segala bangsa. Kalau kita lihat zaman Samuel, saudara yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi yang diasosiasikan kepada Elisa, tulisan-tulisan nabi, penulis Alkitab, tradisi hikmat, saudara kita melihat di sana, artinya bahwa tugas secara umum adalah mengubah bangsa, mengubah dunia. Dan itu kuncinya ada pada pemuridan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata disciple yang berasal dari bahasa Latin. Discipulus artinya seorang yang memiliki hubungan dengan seorang guru dan mengikuti guru. Dengan demikian, seorang murid adalah seorang yang belajar, pembelajar, yang tunduk pada otoritas, dan memiliki disiplin atau tekun belajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengubah dunia melalui pemuridan, melalui murid-muridnya. Yesus mengubah dunia melalui rasul-rasul yang telah dimuridkannya sebelumnya. Dan sehingga kekristenan berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Seluruh kekaisaran Romawi dimenangkan seluruh Eropa dan berkembang terus karena pemuridan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara adalah murid Kristus. Artinya seorang yang mengikut Yesus, seorang yang selalu belajar dari Yesus. Bagaimana kita belajar dari Yesus? Kita belajar sebagai orang yang biasa, seperti murid-murid Yesus. Kita juga belajar dari pengalaman mengikut Yesus, learning on the job, learning by doing. Tetapi pokok atau intisarinya adalah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara seorang lawyer, pengacara, seorang dokter, seorang yang bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri, tentara, polisi, apapun profesi saudara, ketika saudara memiliki hubungan dengan Yesus, saudara sedang dimuridkan oleh Yesus. Ketika saudara memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, saudara mengikut Yesus. Karena saudara tahu apa tujuan mengikut Yesus adalah saudara bertumbuh dewasa menjadi seperti Yesus. Dan pertumbuhan rohani ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Saya kenal seorang tentara, ketika dia mendengarkan seminar saya, seorang perwira ini kemudian dia tertantang untuk merintis sebuah pekerjaan pelayanan. Dan dia sekarang melayani Tuhan. Tetap dia melakukan tugas keseharian, tetapi dia menggunakan waktu-waktu sesudah dinas
untuk melayani. Saya kenal dengan seorang pengusaha yang menggunakan waktunya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dia bekerja di perusahaan, mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi ketika jam 5 sore, jam 9 malam sampai jam 10 malam, dia bekerja pelayanan. Jadi ada bekerja yang menghasilkan upah untuk menghidupi keluarganya. Tetapi ada pelayanan yang diberikan dengan cuma-cuma karena dia mengasihi Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita belajar mendengar dan menerima firman dari Tuhan Yesus, ketika kita mengetahui fakta-fakta yang kita tahu, apa yang kita dengar dan kita perhatikan, ketika kita mulai mengerti apa kata teks, apa pesan Alkitab, apa pesan firman Tuhan, dan ketika kita mulai mengingat apa yang kita tahu, mengingat apa yang kita dengar, apa yang kita, dan kemudian kita menerapkan, kita melakukan, kita mempraktikkan apa yang kita tahu, kita dengar, dan kita lihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau bertanya sebagai murid-murid Kristus, apakah tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita menjadi seorang yang aktif belajar, sehingga kita memiliki pandangan Kristen, kita menghidupi, memiliki dan menghidupi prinsip-prinsip Alkitabiah, kita mengenal siapa Yesus, kita memperkenalkan siapa Yesus, kita mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia, kita meninggalkan segala sesuatu dan Yesus menjadi yang terutama. Yesus mengenal kita secara pribadi dan kita mengabdikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Murid-murid adalah seorang pelayan. Pelayan yang dipercayakan kekayaannya di bumi ini. Saudara, Tuhan mempercayakan kekayaan, harta yang tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh murid-murid Yesus. Kerajaan Allah. Saudara, miliki kerajaan Allah. Karena itu saudara, itulah yang saudara bagikan, kekayaan kerajaan Allah. Seorang pelayan adalah seorang yang menjaga kekayaannya di bumi ini. Dia juga seorang pelayan yang cerdik. Dia mampu merencanakan masa depan. Ia bertindak untuk jangka waktu kemudian hari, bukan hanya memikirkan sekarang saja. Ia memastikan bahwa ia masih mempunyai teman setelah hubungan dengan tuannya berakhir. Artinya bahwa dia akan bertindak dengan cerdik di dalam hidup ini, karena dia memikirkan masa depan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Masa depan orang Kristen yaitu hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Kita adalah pelayan cerdik. Kita pikirkan masa depan yang lebih daripada memikirkan masa kini. Hidup itu sangat singkat. Kalau ada 100 orang, maka yang mencapai usia sampai 65 tahun di Indonesia hanya 8 orang. Artinya betapa singkatnya hidup ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya memikirkan hidup yang sementara, tetapi kita memikirkan masa depan, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memilih murid-murid yang pertama yang tinggal bersama Yesus di rumah pemuridan. Dan saya menantang saudara-saudara yang saudara sudah tinggal bersama Yesus di rumah pemuridan, saudara juga akan mulai membimbing orang-orang lain. Bagaimana cara membimbing orang-orang yang lain? Yaitu saudara memiliki tugas. Untuk apa saudara punya uang yang banyak, pengaruh yang besar, kesempatan yang banyak, kalau tidak dipakai untuk menyebarkan kabar baik? Itulah pesan
yang berpusat kepada Yesus Kristus. Saya terlibat dalam mencetak literatur Kristen. Saya terlibat dalam membagikan literatur Injil baik online maupun onsite, traktat maupun traktat, dan buku-buku Kristen lainnya. Saya terlibat dalam pelayanan mensupport hamba-hamba Tuhan. Saya terlibat dalam beri sumbangan bagi pelayanan-pelayanan radio Kristen, radio dan TV, kemudian kegiatan Kristen lainnya. Itulah murid-murid Tuhan. Kalau saudara terlibat di dalam memberi sumbangan-sumbangan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berada dan saudara bisa terlibat di dalamnya. Ada banyak orang meraih sebanyak-banyaknya, menyimpan sebanyak-banyaknya dan berhenti di situ. John Wesley, dia menasihati murid-muridnya di zamannya supaya kita meraih sebanyak-banyaknya yang bisa kita raih. Simpan sebanyak-banyaknya yang bisa kita simpan, tapi jangan lupa berilah sebanyak-banyaknya yang dapat saudara berikan. Itulah bagaimana saudara mengubah dunia. Yang pertama, hidup saudara lebih dahulu diubah. Kemudian saudara membimbing orang lain dan terlibat dalam kegerakan pemuridan yang mengubah dunia. Itulah pelayan yang menjaga kekayaannya di bumi, yang cerdik, yang memperhatikan masa depan, bukan hanya masa kini. Kita adalah gereja, dan tugas gereja pada zaman sekarang adalah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Meluruskan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dan selalu tujukan kepada Yesus. Christ-centered life, itulah hidup Paulus. Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Pewahyuan yang sudah kita terima, kita melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa saudara membiarkan berita ini tidak sampai kepada tetanggamu, tidak sampai kepada sahabatmu? Suatu hari ada seorang pengusaha bercerita kepada saya. Dia punya sahabat teman sekolah dan tidak seiman dengan dia, tapi berteman sejak masa anak-anak dan sampai dewasa. Mereka tetap berhubungan walaupun berbeda iman. Tetapi suatu hari anak dari sahabatnya itu sakit, saudara. Dan kemudian sudah dibawa ke dokter, diusahakan segala macam cara dan tidak sembuh. Dan saat kritis itulah sahabat yang adalah murid Yesus ini menawarkan kepadanya apakah dia mau datang untuk ketemu Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara kita memperkenalkan Yesus kepada orang yang membutuhkan, tepat pada waktunya. Singkat cerita, kemudian temannya datang kepada Tuhan, datang ikut sebuah ibadah, dan kemudian disitulah ada mukjizat yang terjadi. Anaknya disembuhkan dan dia menjadi percaya. Dan kemudian tergabung dalam kelompok sel, dan saudara tahu kelompok sel ini membiayai pekerjaan misionaris, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, untuk apa saudara berkumpul dalam kelompok-kelompok sel, kelompok-kelompok kecil, pemuridan, supaya saudara bersama-sama menjadi tim menjala jiwa. Proklamasikan seperti Yohanes Pembaptis memproklamasikan, ia inilah anak Allah. Proklamasikan bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Proklamasikan bahwa ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Yohanes yang kemudian menjadi murid Yesus tadinya adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan kemudian jadi pengikut Yesus yang pertama bersama dengan Andreas, Petrus, dan Nathanael.
Pertanyaan Yesus yang pertama ketika orang-orang mengikut dia, apakah yang kamu cari? Mengapa kita mengikut Yesus? Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada kita semua yang mendengarkan program ini. Apakah yang kamu cari ketika engkau mengikut Yesus? Mengapa kamu mengikut Yesus? Mengapa saudara mengikut Yesus? Kita ikut Yesus untuk tinggal bersama Yesus selama-lamanya dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita mengikut Yesus supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Saudara, ketika kita menemukan Yesus, itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Natanael adalah seorang murid Tuhan yang pertama. Dia mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Dia mengalami bahwa surga dekat dengan bumi. Dia melihat bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menolong pelayanan Yesus, dan dia melihat dia tidak ragu-ragu mengikut Yesus. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengikut Yesus. Karena dalam Yesus ada jawaban dari pergumulan, permasalahan, persoalan, kekisruhan, kesulitan, kesukaran dalam hidupnya. Karena Allah sendiri dalam Yesus Kristus adalah sumber jawaban dari setiap pergumulan hidup manusia. Saudara, tetap percaya Yesus, ikut Yesus, jadi murid Yesus, saudara akan mengubah dunia melalui pelayanan dan hidup saudara. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk mengubah dunia? Ketika ada seorang pendeta bertanya kepada saya ketika saya remaja, kemudian saya berpikir, oh Tuhan, saya mau mengubah dunia. Dan Tuhan Yesus memberitahu caranya adalah dengan muridkan segala bangsa. Muridkan orang-orang di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah ketika saudara berlipat ganda. Diberkatilah saudara, diberkatilah, sangat diberkati, dipenuhi, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.